Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, ini yang terjadi. Ibrani pasalnya, ke 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-26. 1 Korintus 11 ayat 26, mari kita baca bersama-sama, ada di layar, 1, 2, 3. Sebab setiap kali kami makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi selama Tuhan belum datang, kita memberitakan kematian Tuhan. Maksudnya apa? Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 16 menjelaskannya. Ibrani 9 ayat 16 menjelaskannya. Kita lihat bersama-sama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Lalu ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama 2, 3. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Masih ingat tadi ayat 26 dari 1 Korintus 11, kita menyatakan kematian Tuhan. Berarti warisan kesembuhan cair hari ini. Amen. Warisan kemenangan cair hari ini. Warisan kelimpahan cair hari ini. Kita menyatakan kematian Tuhan, artinya wasiat yang sudah ditulis oleh Tuhan, siap kita terima. Bukan besok, tapi hari ini kita siap menerima berkat Tuhan. Jadi waktu saudara terima tubuh dan darahnya, Paulus berkata, kita menyatakan kematian Tuhan. Jadi wasiat-wasiat atau warisan-warisan itu berlaku terus sampai Tuhan datang stop. Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan yang luar biasa. Jadi hari ini, besok, minggu depan, 6 bulan ke depan, seluruh warisan siap dicairkan buat saudara. Karena setiap kali kita perjamuan kudus, kita menyatakan kematian Tuhan. Haleluya. Jadi mari kita bersyukur. Alkitab berkata dalam kitab Yesaya, ingatlah perbuatan Tuhan yang luar biasa. Bukan ingat kegagalanmu. Saya sudah khotbah 2 minggu lalu, jangan hidup dengan masa lalu dan masa depan. Masa lalu tuh seandainya. Masa depan bagaimana jika, kau tergantung di tengah-tengah. Seandainya bagaimana jika, seandainya bagaimana jika, kau tergantung di tengah-tengah. Tapi hiduplah hari ini, hari keselamatan bagimu. Hari inilah hari kemenangan bagi kita. Hari ini hari shalom bagi kita, di mana semua sudah dibayar lunas. Itu shalom, itulah keselamatan secara keseluruhan. Kita terima hari ini, ya. Jadi yang harus kita lakukan untuk masa lalu apa? Perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kita ingat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Coba, ini lagu lama sekali, F, coba F. Wals kalau misalnya. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata tanda sukacita. Kebaikan Tuhan ini yang terjadi, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikanmu, kebaikanmu, Yesus, Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur. Lalu perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ingat kebaikan Tuhan, ingat akan kasih-Nya. Dan kalau saudara ingat kebaikan Tuhan, saudara tidak akan mundur. Amen. Ketika Petrus ingat betapa Tuhan baik dalam hidupnya, bahkan Nero mau salibkan dia pun dia tidak mundur. Bahkan dia minta, salibkan aku dengan kaki di atas kepala di bawah, sebab saya tidak layak mati seperti Tuhanku. Dan permintaannya dituruti. Ketika kita ingat akan kebaikan Tuhan, Paulus berkata, sekarang darahku mulai tercurah, aku sudah siap mengakhiri segala pelayananku, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan Kaisar Nero juga yang memancung kepala daripada Rasul Paulus. Yang satu disalibkan, yang satu dipancung. Tugas sudah selesai, saudara-saudara. Bagaimana kita mati tidak penting, tapi bagaimana kita menyelesaikan tugas itu yang penting. Saudara-saudara, ada satu pelari yang diutus dari Afrika, saudara ya. Dia ikut dalam satu olimpiade. Lalu di tengah-tengah pertandingan, sebelum finish, kira-kira 300-400 meter sebelum finish, tiba-tiba dia punya kaki kena kram. Lalu saudara-saudara, semua
semua orang yang tadinya berharap dia juara, tiba-tiba dia ketinggalan dan orang lain lewat. Ya, semua bertepuk tangan untuk yang masuk duluan melewati dia, nomor 2. Dan setelah semua orang masuk, dia masih tertati-tati untuk menyelesaikan pertandingan. Langsung dia bilang, stop sudah, terus lanjut, stop sudah. Kau percuma, kau tidak juara. Tapi dia terus menjalankan tugas sampai selesai. Sudah tahu apa yang terjadi? Ketika wartawan mengerumuni dia, tinggalkan yang juara, tinggalkan yang dapat medali, datang buat dia, kenapa dia berjuang sampai terakhir. Dia tanya, kenapa kamu susah-susah sudah kalah kalau begitu, sudah kram kakimu. Dia bilang begini, saya diutus oleh negaraku bukan untuk memulai pertandingan, tapi untuk mengakhiri pertandingan. Saya percaya semua kita akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadi ingat kasih Tuhan, maka kita tetap akan berkemenangan. Yang kedua, kebaikan Tuhan sudah mendahului kita jauh sebelum kita sampai kebesokan. Makanya saya bisa namakan 6 bulan ke depan adalah bulan yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Bulan yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Bulan yang dipenuhi dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bisa bilang amin? Sehingga saudara bisa bilang begini. Your goodness is running after me. Your goodness is running after. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Jadi sebelum sudah sampai ke besok, kebaikannya sudah mendahului sudah. Amin. Besok sudah akan ketemu mujizat Tuhan. Besok sudah akan ketemu anugerah Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, minta nada F. Dan kita buat komitmen kembali. Tuhan, kami ada karena anugerah Tuhan, kami hidup karena berkat Tuhan. Dan hari ini kami siap terima warisan dari Tuhan. Into your hand, I commit again with all I am. For you, Lord, you hold my word. You hold my word in the palm of your hand. In the palm of your hand, I am yours. And I am yours forever. Forever. Jesus, I believe. Kami tidak berjalan sendiri. Kami bersama-sama dengan Tuhan. I walk with you. Oh, I walk with you. Wherever you go, through tears and joy, I trust you. And I believe in all of your ways. Your promises forever. Sama-sama komitmen kami. Jesus, I believe. Jesus, I believe. I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong. You're the reason. You're the reason that I believe. The reason that I Jesus, Jesus, I believe. I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that I with all I am. With all I am. Obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu Tuhan. Waktu kami memakannya, mata kami terbuka. Sehingga kami bisa memandang 6 bulan ke depan sebagai berkat Tuhan. Ada banyak tagihan di depan kami, tapi kami tidak tenggelam di dalam tagihan. Kami di atas tagihan. Setiap kali mata kami memandang Tuhan, kami berjalan di atas persoalan.
Tapi waktu kami melihat masalah, kami tenggelam di dalam persoalan. Hari ini kami tahu warisan kami sudah dicairkan. Semua kebutuhan kami sudah Tuhan jawab menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kami. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Istri, suami, anak-anakmu akan diberkati. Dan apa saja yang kau perlukan Tuhan sudah menjawabnya. Makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Di mana darahmu tercurah, terorak ada belas kasihan, ada pengampunan. Rumah orang Mesir ada tangisan, tapi rumah orang Israel ada sorak-sorai. Malaikat maut yang melihat cukup ada tanah darah, keselamatan menjadi bagian seisi rumah. Kami berdoa Tuhan, rumah kami adalah perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kami tidak bicara penyakit, kami bicara kesembuhan. Kami tidak bicara masalah, kami bicara perlindungan. Kami tidak bicara kelemahan, kami bicara kekuatan kami dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan semua kami yang sementara mengalami panic attack, psikosomatik, kami tidak pernah akur dengan tubuh kami sendiri, terus berantem pikiran, perasaan, terus berkelahi. Hari ini kami dapat ketenangan yang luar biasa. Kami sudah baca firman Tuhan di awal ibadah ini. Tuhan berikan damai sejahtera buat kami. Kami tinggal mengambil apa yang disediakan Tuhan. Kami bukan mengupayakan, tapi kami mengambil apa yang sudah diupayakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit disembuhkan. Dan semua yang percaya bahwa ini persekutuan dengan tubuh Kristus, katakan amin. Kami minum dengan percaya sambil terima berkat-berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemas sudah dikuatkan, dan yang terikat sudah dibebaskan. Sehingga kita bisa berkata sama-sama, kini yang lemah berkata, ku kuat, yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what? Because of what the Lord has done. The Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Oh, Tuhan berkati, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan berkati. Saudara-saudara, atas doa, maka saya kemarin sudah pelayanan di Oksibil dan saya bertemu dengan anak-anak yang luar biasa. Ada pemimpin-pemimpin, ada pendeta-pendeta, ya, ada pengusaha-pengusaha yang diberkati, dan sudah bisa lihat ini profil anak-anak begitu. Sampai hari Sabtu saya langsung berdoa anak-anak ini, saudara ya. Mereka sejak kecil mereka takut akan Tuhan. Sejak kecil sudah bisa lihat, bayangkan saudara kalau anak-anak saudara sejak kecil sudah mengangkat tangan menyembah Tuhan. Begitu sudah sakit dia bilangin, papa saya berdoa, Yesus angkat sakit papa, buang ke laut, biur. Anak-anak itu kan polos saudara ya, mereka nggak ada pikir apa-apa. Jadi begitu sampai kami melayani kids ini, anak-anak ini, dan saudara-saudara mereka sangat mencintai Tuhan. Saya berdoa selama liburan ini yang ditonton anak-anak saudara itu Superbook, Daniel di Gua Singa, 3 orang Ibrani yang tidak makan dimakan oleh api. Lalu kemudian saudara akan cerita tentang Goliat dan Daud, saudara-saudara ya. Anak-anak kita akan punya power yang luar biasa karena sejak kecil kita tanamkan firman Tuhan. Lalu saudara, ini ibadah kita, ya coba lanjut, ada ibadah kita. Nah ini habis ibadah ada baptisan. Ini namanya kali sombong ya. Ini cuma, jadi saudara-saudara sebelum saya datang kali ini tidak ada air. Besoknya apa-apa, tuh khawatir tidak ada, ini ada air saudara ya. Jadi kita Sungai Yordannya Oksibil nih saudara ya. Luar biasa, keren abis ya, keren abis. Nah ini kita baptis orang, ada 3 orang yang dibaptis. Ini di bawah SMK itu Pak Konstan. Itu jembatan, ini di atasnya jembatan ini. Sudah bagus sekali pemandangannya. Nah ini ada acara baptisan di sana. Lanjut kita lihat saudara-saudara yang dibaptis ini Sihaan saudara ya. Wah puji Tuhan. Terus, yang di bawah lagi, ini baptisan.
kemudian kita ada ibadah, saudara bisa lihat ini suasana ibadah. Belum masuk, rupanya dia masih download ya. Masih putar-putar kah? Oke, nanti kalau sudah kasih tanda saja ya. Kami ada ibadah, kemudian saudara-saudara pakaian-pakaian yang saudara kirim sudah mereka terima. Ternyata saudara sangat baik hati. Yang saya minta PAUD sampai SD, papa mama pun dapat bagian saudara ya. Wah, ibu-ibu bapak-bapak juga senang karena mereka juga dapat bagian. Dan kemarin mereka sudah foto dengan baju-baju yang kita bawa, kita kirim. Mereka sangat bersuka cita. Nah, sudah tahu tiap kali pertemuan mereka bukan cuma didoakan, tapi juga dikasih makan. Ya, ada susu, ada kue, dan saudara-saudara mereka berdoa sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu kita sementara berinvestasi untuk generasi yang dipakai Tuhan luar biasa ya. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan memberkati. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa kita mengingat perbuatan Tuhan yang luar biasa. 6 bulan ke depan coba saudara ingat begitu banyak pertolongan Tuhan. Dari semua masalah yang saudara hadapi, kebaikan Tuhan jauh lebih banyak. Alkitab bilang lebih banyak dari rambut di kepala. Rambut yang paling sedikit di ruangan ini pun tidak tahu jumlahnya berapa. Apalagi rambut yang masih full-full saudara, lebih pica-pica lagi saudara ya. Kita tidak tahu, itulah jumlah kebaikan Tuhan. Gak bisa dihitung, gak bisa saudara-saudara, ketika kita tahu bahwa kebaikan Tuhan, ketika kita belajar menghitung kebaikan Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Salah satu berkat yang saya cerita dalam minggu ini adalah waktu engkau mulai berbicara tentang kebaikan Tuhan, engkau sementara memindahkan persoalanmu ke tangan Tuhan, bukan lagi engkau yang handle tapi Tuhan yang handle. Jadi bagaimana caranya mengalihkan masalah saudara, persoalan saudara ke tangan Tuhan? Tuhan bilang begini, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Kita bukan pemilik kekhawatiran, kita pemilik ketenangan. Jadi kalau saudara pegang apa yang Tuhan bilang serahkan buat dia, saudara pasti stres. Karena itu bukan bagian saudara. Bilang kiri kanan, saya baru tahu sekarang. Karena kalau saudara khawatir terus, GERD naik, migrain terus. Waktu lihat map di kantor tumpuk-tumpuk kok langsung stres. Ibu-ibu begitu lihat pakaian kotor, aduh kerja ini terus. Lantai belum selesai, pakaian kotor sudah bilang-bilang saya di sini. Belum lagi piring cuci lagi, aduh. Ya, baru lihat di dapur, aduh asap belum naik, ini sebentar dong makan, stres saudara ya. Stres. Bagaimana caranya? Nanti kita akan lihat. Saudara tidak dipanggil untuk dikontrol masalah, tapi saudara yang mengontrol masalah. Karena saudara bersama-sama dengan Tuhan. Saudara ingat, begitu Petrus melihat Tuhan, dia berjalan di atas ombak dan gelombang. Waktu dia ke gelombang, dia tenggelam di dalam. Waktu saudara lihat Tuhan, saudara berjalan di atas persoalan. Tidak ada yang minum obat penenang lagi. Saudara akan tenang luar biasa. Tapi waktu saudara lihat masalah, saudara tenggelam di dalamnya. Sementara Tuhan ada bersama-sama dengan saudara, tapi saudara bisa tenggelam di sana. Tapi bersyukur tangan Tuhan yang baik akan mengelurkan tangannya. Dan dia akan bilang begini, mari naik lagi dan lihat Tuhan. Saudara, saya mengajak saudara dalam 6 bulan ke depan ini jangan bicara persoalan, sudah bicara Tuhan yang luar biasa. Pak, Bapak cuma enak ngomong, ini tagihan, saya anak 4 tuh lulus semua, naik kelas 3 lulus 1. Dan sekolah bilang seragam minimal 4 Bapak. Saudara jangan bicara seragam yang mahal, bicara Tuhan yang besar. Karena Tuhan masih memindahkan kekayaan bangsa-bangsa sampai hari ini. Karena penunggu berkat bukan gunung kawi tapi Tuhan Yesus. Kesanalah ia akan perintahkan berkat, dan kalau berkat yang Tuhan perintah tidak ada masalah di dalamnya. He has no trouble to it. Ada kehidupan di dalamnya. Mazmur 133 kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 127 berkat Tuhan pangkal selamat. Kalau berkat Tuhan yang datang di dompetmu, di rekeningmu, he has no trouble to it. Susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang buat kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Engkau tidur tenang. KPK tidak kejar ko, BPK terobok-obok ko, polisi kejaksaan tidak akan cari-cari ko. Kenapa? Karena berkat Tuhan yang ada di dalam dompetmu. Bisa bilang amin? Berkat Tuhanlah yang membuat kaya, susah payah tidak menambahinya. Ayat itu tidak koma di situ. Saudara-saudara, lalu kalau kita belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita, Tuhan berkata begini sama Yosafat. Yosafat dengar, perang itu aku punya. Perang itu aku punya. Jadi saudara punya pergumulan hari ini, dengarkan suara dari sorga. Dengarkan, aku yang berperang ganti engkau. Bukan engkau yang berperang lagi, tapi aku yang berperang. Bagaimana caranya? Mulai nyanyikan kebesaran Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sementara Yosafat tentang nabuh genderang, memuji Tuhan. Tuhan buat musuh-musuh itu, musuh yang tadinya datang berkawan, mereka saling bunuh-membunuh. Dan Yosafat bukan lagi berperang, tapi menjarah. Izinkan saya bernubuat 6 bulan ke depan ini. Saudara bukan berperang lagi, tapi akan menjarah.
jarahan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Kita tidak dipanggil lagi untuk berperang, tapi kita dipanggil untuk menjara. Masih ingat kan? Yosua pasal 13 kan? Masih amat banyak tempat yang belum kau duduki. Bukan kau rebut, kau duduki. Kalau kita duduki berarti sudah direbut, tinggal diduduki. Kopu anak yang masuk dokter, jangan khawatir, dokter tak lahir, dokter sudah berjutaan, dia mau dapat kerja di mana? Masih amat banyak. Dia pilih ini jadi ini Pak, nanti dapat kerja gimana, peluang kecil. Betul menurut kamu, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Masih amat banyak tempat yang belum diduduki dan Tuhan berikan buat saudara. Bukan direbut, kalau direbut mesti perang dulu, kalau diduduki tinggal nikmati. Makanya tema kita poses kan, menduduki. Jadi saudara-saudara lihat waktu Yosafat mulai meninggikan Tuhan. Tuhan ambil alih peperangannya dan Yosafat bukan lagi berperang tapi menjarah jarahan yang luar biasa. Saya sampaikan firman Tuhan ini biar mendarat di hati saya, bukan di logika saudara. Karena saudara ukur dengan logika tidak masuk akal. 2 ekor ikan, 5.000 di depan yang lapar, laki-laki. Dibilang setiap kali Alkitab bilang laki-laki itu tanda atau deskripsi untuk kepala keluarga. Yang keluar dari Mesir ada 600.000 laki-laki, itu bicara tentang 600.000 kepala keluarga. Lah kalau 600.000 kepala keluarga, tambah istri 600.000, 1.200.000. Kalau dompo anak 2 saja, cuma 2,4 juta, tapi orang Israel beranak sangat banyak sampai Firaun bingung kan? Jadi sudah bisa bayangkan lebih dari 3 juta orang yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa itu. Nah di depan Yesus dengan murid-murid yang suruh mereka pulang karena hari sudah sore, itu ada 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Taruh kata dia cuma bawa istri dan 1 anak, ada 15.000 hari itu saudara. Karena baru 5.000 laki-laki. Dan Tuhan bilang, Filipus kau atur, kasih mereka makan. Jadi Filipus yang jadi ketua panitia. Sebentar kami rapat belum. Uang kas berapa? Terus mereka bilang, Filipus kok pakai otak biar uang kas ada. Mana ada warung yang buka untuk kasih makan orang banyak ini. Pabrik-pabrik saya tersambung supply hari ini. Kalau kita suruh masak sekarang, kapan mereka bisa makan? Jadi kesimpulannya suruh mereka pulang. Guru, kami sudah rapat. Dan rapat kami sudah punya satu keputusan. Apa itu? Suruh mereka pulang. Tuhan bilang, kasih mereka makan. Karena dia tahu apa yang dia harus berbuat. Sudah tahu, dia ambil 5 roti 2 ekor ikan. Semua suruh duduk. Ketika Tuhan yang ditinggikan. Kan semua duduk kan tinggal Tuhan sendiri yang berdiri. Ketika Tuhan yang ditinggikan. Saudara, saya begitu mendengar Tuhan berdoa. Sederhana, Bapa, aku bersyukur. Ternyata ucapan syukur itu doa yang paling luar biasa. Doa yang di depan mayat Lazarus yang sudah 4 hari busuk. Bapa, aku bersyukur. Saya ingat. Ada pendeta dulu yang ngajarin saya, makin besar persoalan kau doa mesti sungguh-sungguh. Jadi kalau ada masalah orang dirasa kesehatan itu kita doa dalam nama Yesus. Digoyang, dia pikir iblis takut suara-suara yang gemetar begitu saudara ya. Sampai dia urat-urat keluar, iblis gak keluar. Akhirnya dia bilang, kalau kau tidak keluar, saya yang keluar. Bayangkan dia saking putus asa, iblisnya gak keluar-keluar, dia yang keluar saudara ya. Ingat khotbah 3 minggu lalu, bukan setan yang usir kita, kita yang usir setan. Amin. Mereka akan diberikan tanda-tanda sehingga mengusir setan. Jadi tidak ada jemaat kop yang bilang begini, Papa, rumah ini kayak ada hantu, tong pindah sudah. Itu setan yang usir kau, saudara ya. Kau yang usir dia. Justru karena kau masuk di situ dia terganggu. Ya tapi saya rasa macam tidak enak sekali. Bapak Ibu, saya berdoa buat saudara-saudara yang sementara mengandung dan yang lagi merindukan baby. Tuhan akan berikan berkat buat saudara. Tahun depan banyak anak-anak yang akan diserahkan. Lalu waktu saudara mengandung, libatkan anak itu karena sejak dari dalam kandungan dia sudah kehidupan. Ajak dia berdoa. Dia tidak ada siang malam gelap terus, tapi ajak dia berdoa. Dek, kita bangun pagi nyanyi. Jangan sudah tularkan yang salah. Saya ingat ada anak sudah begitu lahir orang toki pintu, ketuk pintu ada tamu yang datang, lari ketakutan walaupun dia belum tahu siapa yang datang. Begitu punci, tok, mama, baru belum lihat siapa datang nih, tok, papa. Saya tanya kenapa nih anak kelainan? Oh begini Pak, dulu waktu saya mengandung dia, saya dililit utang, jadi tiap kali pintu dibunyi, siapa lagi tagih utang ini? Anak-anak sudah ditularkan tagih utang dari kecil saudara ya. Jadi tiap kali punci, mama, belum lihat siapa yang datang saudara ya. Tapi kabar baiknya tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan ya. Mungkin orang tua salah rekam, tapi hari ini Tuhan merekam dengan firman-Nya. Kenapa? Tuhan tidak bekerja di imajinasi, Tuhan tidak bekerja di logika, tapi Tuhan bekerja di hati. Menurut logika, 2 ekor ikan 5 roti nggak masuk akal. Tapi menurut percaya, itu masuk. Otak kiri itu untuk logis, otak kanan itu untuk imajinasi. Ya kan? Jadi 2 tambah 3 itu otak kiri.
mulai menggambar, menghayal. Nah, itu otak kanan. Jadi siapa yang otak kiri kuat yaitu logika, biasanya itu laki-laki. Kalau otak kanan itu biasa perempuan. Coba lihat perempuan kalau usul di satu rapat. Saya rasa tamunya kita taruh di hotel gitu ya. Nah, kalau yang usul pria, saya pikir tamunya kita taruh di hotel. Saya tidak bilang bahwa perempuan tidak punya pikiran dan laki-laki tidak punya perasaan, tidak saudara ya. Tapi yang mendominasi tiap-tiap orang ini berbeda, lalu disatukan dalam satu pernikahan itu disebut dengan simfoni yang indah, harmonisasi. Kalau istri do, suami do, tidak ada simfoni yang indah. Kalau istri do, suami mi, simfoni yang indah. Apalagi kalau suami re, lalu istri 4 garis miring itu ya, itu simfoni yang indah. Bisa bilang amin? Jadi bapak-bapak kalau bertemu dengan istri yang sedikit miring-miring, bilang begini, ini simfoni yang indah saudara ya. Jangan bilang kok dari planet mana ini saudara. Jangan, bilang ini simfoni yang indah. Dan jadilah simfoni yang indah ya. Jangan terlalu lama, nanti kita jadi seminar keluarga hari ini saudara ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mulai berbicara tentang kebesaran Tuhan, apa yang terjadi? Roh kitalah yang bekerja. Percaya kitalah yang bekerja. Jadi 5.000 orang yang kelaparan ini Tuhan ajar, jangan berjalan karena apa yang kamu lihat. Atau jangan berjalan dengan hikmat manusia. Memang kamu akan belajari sini ini. Iman tidak menyangkali fakta. Tapi iman tidak membangun percaya di atas fakta. Ya, tapi di atas firman Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, pergilah ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Secara logika Abraham sudah settle up di Ur, sudah punya usaha, papanya pengusaha kaya, lalu tempatnya itu makmur, lalu dia harus keluar tinggalkan semuanya itu. Pasti kalau orang keluar harus dapatkan yang lebih baik daripada yang pertama, betul nggak? Kenapa orang pergi ke Amerika? Karena dia ingin mendapatkan lebih daripada yang didapat di Indonesia. Kenapa orang pergi ke luar negeri? Karena dia ingin mendapatkan lebih daripada apa yang didapat di kampungnya. Mau kemana? Merantau Pak. Supaya bisa. Nah sudah tahu Sri Lanka sekarang lagi dilanda krisis. Dan hampir tiap hari ribuan orang bikin paspor. Ya, dengan saya baca berita 3.000 ya, lebih lah ya, orang antri jadi bikin tenda untuk tunggu kantor imigrasinya buka sudah ya. Dan mereka pergi kemana? Negara-negara yang bisa kasih gaji bagus. Saya mau pergi kerja di sini supaya saya punya anak 2, nggak tahu nasibnya seperti apa kalau saya nggak kerja. Nah, kalau orang merantau tentu ingin cari yang lebih baik. Nggak ada orang merantau, saya di sini miliarder, saya mau pergi jadi jutawan aja. Nggak ada saudara ya, nggak ada. Bila perlu dari jutawan jadi miliarder. Nah waktu Tuhan bawa Abraham keluar, sudah tahu, pergi ke tempat yang 70% padang gurun, 30% hijau. Secara logika, oh mau harap apa? Secara logika, apakah ada income yang bisa bertambah, ada increase nggak dari income saya? Nggak ada. Tapi dia percaya dan Alkitab tulis, Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Di mana dia percaya? Di hati, bukan di logika. Kalau di logika mati sudah dia, terakan tinggalkan. Makanya kadang-kadang Tuhan tidak kasih tahu jelas bukan karena dia mau berlaku curang. Karena dia tidak mau logika kita menggagalkan rencananya. Perasaan saudara itu bukan keadaan yang sebenarnya. What you feel, apa yang kau rasa, itu bukan keadaan yang sebenarnya. Amin. Kalau saudara naik kapal, pernah naik kapal atau naik pesawat orang yang suka mabuk udara, mabuk laut. Begitu saudara turun di darat, kadang rasa masih melayang. Gitu. Padahal saudara injak tanah yang tidak melayang ini. Tanah ini stabil, yang melayang kok saudara ya. Gara-gara kok masih rasa itu di awan-awan tadi. Jadi perasaan itu bukan keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya kok ada di solid ground. Tanah yang padat, tanah yang tidak terganggu. Jadi perasaan saudara itu bukan hal yang sebenarnya. Aduh Pak, saya rasa macam ke depannya ada masalah. Itu bukan keadaan sebenarnya, itu kau karena mabuk Google saja. Tiap hari YouTube, makanya kau dapat ombang-ombang sedikit. TikTok, makanya kau dapat, dia mulai bandingkan yang ini dengan sana, imajinasi sudah mulai main, sedikit goyang saudara ya. Begitu lihat kosmetik, after, before. Lihat ini, sebelum dia muka ancur-ancur, sesudah ini, dia muka sudah bagus. Kau mulai melayang. Ya, itu perasaan bukan keadaan yang sebenarnya. Bisa bilang amin? Dan terbukti kau beli 10 paket pun tidak sama seperti gambar itu kan. Karena mereka cuma main sudah punya imajinasi. Bilang kiri kanan saya setuju dengan pendeta itu.
Coba kau pakai firman Tuhan punya jaga hati dan dalam terpancar kehidupan. Adapun Yusuf, elok, itu ke belakang. Manis lakunya, elok parasnya. Jadi paras elok itu bukan dari kosmetik, tapi dari perilaku yang manis. Lihat ibu-ibu yang suka mengucap syukur, bangun pagi belum kosmetik, keren. Keren. Tapi yang suka bersungut, biar 10 lapis, hilang saudara ya. Karena dari dalammu terpancar kehidupan. Out from your belly. Jadi saudara pakai Alkitab gak pernah salah. Makanya saya tidak heran. Kenapa ada 2 raja yang tergila-gila dengan nenek Sarah saudara ya. Umur 60 dan umur 70. Abimelek tergila-gila. Bayangkan 70 orang masih gila-gila. Saya cuma kaget saudara ya. Kalau saudara tangkap hal ini jangan kaget. Ada berondong yang main mata dengan saudara. Ini saya sudah 60 ini saudara ya. Lah iya. Kenapa? Umur saudara tidak sama dengan penampilan saudara. Lah ya saya ini saudara. Alkitab janji, sudah baca ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka bawa emas yang sangat banyak dan Alkitab tulis tidak ada yang tergelincir, dong terada yang rematik, dong pulutut mantap semua, dong berlari-lari. Bayangkan di padang gurun tuh opa dan oma buku kejar-kejaran saudara ya. Abraham umur 90 tahun, umur 99 tahun masih berlari-lari ketika Tuhan datang ke rumahnya. Lalu berlarilah Abraham ke tendanya, berlarilah Abraham kepada pembantu-pembantunya, ambil ini, buat yang terbaik. Dia pilih yang terbaik, pembantu yang kelola. Bisa bilang amin. 99 karena tahun depan kau akan punya anak 100 tahun. Salah satu berkat orang yang taruh firman Tuhan di dalam hatinya, umur panjang. Makanya perolehlah hikmat. Maka engkau akan mendapatkan lebih daripada emas permata. Amsal pasal 4. Ayatnya yang ke-13 mulai 14 dan 15. Ini yang sudah dapatkan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepada, ini hikmat dari sorga ya, bukan hikmat yang kita pelajari. Kenapa? Hikmat yang kita pelajari itu tidak bisa menolong kalau kita sakit. Tapi hikmat dari sorga itu bisa menyembuhkan. Semua dokter sepakat bahwa obat tidak menyembuhkan, hanya mengurangi rasa sakit. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Amin. Dan hari ini banyak dokter yang dirawat. Karena betul, obat tidak menyembuhkan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ayatnya yang ke-14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ayatnya yang ke-15, ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Dan akibat pertama dari saudara peroleh hikmat adalah umur panjang di tangan kanan. Ayatnya yang ke-16. Umur panjang, saudara, bukan kekayaan nomor 1, umur panjang. Apa artinya kau dapat semua baru kau umur pendek? Tak ada arti. Makanya nyong-nyong, nona-nona jangan pernah bilang begini, saya mau mati buat dia. Kalau kau mati kau terdapat. Coba bilang saya mau hidup buat dia kak. Lebih begitu kalau kau bilang saya mau mati buat dia. Akhirnya kau terdapat karena kau mati. Saya mau mati untuk cake itu, untuk hal itu. Saudara tak akan nikmati karena saudara mati. Tapi lihat yang pertama adalah umur panjang. Abraham 100 tahun masih lari-lari. Amin. Sarah 90 tahun masih melahirkan anak. Karena mereka memperoleh hikmat. Kalau ukur dengan otak, saya tak akan tinggalkan Ur Kasdim. Tapi saya ukur dengan percaya. Jangan ukur dengan otak saudara. Kalau ukur dengan otak, Daud akan tinggalkan peperangan. Karena Goliat, pertama dia adalah pahlawan, sudah terlatih, lulusan Akmil, ini hebat sekali. Yang kedua dia tinggi besar, ya, dia punya gagang saja orang pegang, saudara ya, tinggi besar. Tapi kalau kita ukur dengan percaya, tidak ada apa-apanya Goliat. Kalau ukur dengan otak saudara, tagihan untuk masuk di sekolah baru besar. Tapi kalau ukur dengan percaya, gak ada apa-apanya. Dengan apa saudara ukur hari ini? Mari ukur dengan percaya. Mudah-mudahan kita sama. Kita mengukur segala sesuatu dengan apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Kita percaya. Makanya tadi saya nyanyi, Jesus I believe. Ya, Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya alasan untuk saya hidup. Haleluya. Nah, begitu kita dapatkan panjang umur, Tuhan janji berkat yang kedua adalah kekayaan dan kehormatan. Ada banyak orang kaya tapi tidak terhormat. Tapi ini orang kaya yang terhormat. Ishak orang kaya yang terhormat.
Ayat 13 dari Kejadian 26. Sehingga orang itu menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Dia menjadi sangat kaya. Sampai kekayaannya itu membuat Raja Abimelek ngusir dia. Tapi dia orang terhormat. Kenapa saya bilang dia orang terhormat? Karena dia tidak pakai kekayaan untuk membalas kejahatan. Dia tahu pembalasan adalah haknya Tuhan. Saya tidak akan pakai kekayaan sebagai alat untuk meluluskan tujuan saya. Tidak. Ia menjadi sangat kaya. Coba lihat 14. Apa yang terjadi ayat 14 dari Kejadian 26 ini? Lanjut ke Esli. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saya berdoa, bukan saudara yang mencemburui orang, tapi orang yang mencemburui saudara. Amin. Iya, ini yang cemburu ini nih, orang Filistin. Kenapa? Karena kekayaannya itu saking luar biasa. Lalu saya bila berkata dia orang terhormat. Kenapa dia orang terhormat? Waktu mereka usir dia tidak jadi orang sombong. Kau tertahu saya siapa kan? Kau belum tahu saya siapa kan? Orang kalau marah itu sampai dipu diri pun dia tertahu. Kau tertahu saya siapa? Saya juga tertahu saya diri siapa. Bayangkan, dipu diri saya dia tertahu itu. Tapi Ishak tahu, kalau aku kaya, semua karena anugerah Tuhan. Dan aku tidak akan sombong dengan kekayaan ini. Waktu Abimelek bilang, pergi daripadaku. Coba lihat, orang Filistin cemburu, terus apa yang terjadi selanjutnya? Ayatnya yang selanjutnya, dikatakan begini. Ya, saudara bisa ulang cerita ini nanti. Segala sumur yang digali zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Dong cari gara-gara. Dong tutup di usaha dulu. Saudara lihat apa yang saya khotbahkan dari tahun lalu. Betul-betul terjadi hari ini. Dong boleh tutup kiri kanan muka belakang. Tapi dong tidak bisa tutup dari atas. Jadi kalau dong tutup, kok tenang saja. Sapu sumber bukan dari situ, kok sapu sumber dari atas. Kalau dong kancing sapu posisi di kantor ini, dong tutup sapu ini, sapu sumber bukan di kantor ini, sapu sumber dari surga. Amin. Ya Bapak, sapu karir dong kancing. Terus saya ingat Kejadian 26, kok tutup saja. Saya stres. Sapu sumber dari atas. Amin. Lalu dong tutup. Apakah lalu Ishak menjadi kurus krempeng karena kecewa? Lalu dia dibawa ke UGD karena asam urat naik. Dan pada akhirnya dokter putuskan bahwa lambungnya sudah hancur karena asam lambungnya tinggi sekali. Tidak ada cerita itu saudara ya. Tidak ada. Apa yang terjadi? Ini Abimelek. Kau pergi dari sini. Sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Saudara saya bilang ini orang kaya terhormat. Jadilah orang diberkati yang terhormat saudara ya. Amin. Puji Tuhan. Karena kekayaan sebenarnya itu dilihat dari respon saudara terhadap persoalan. Itu orang kaya. Makanya saya tidak mau berkata hari ini, jangan sampai kekayaan jatuh di tangan orang miskin. Kekayaan di tangan orang miskin sukacita, miskin pengampunan, miskin damai sejahtera, miskin hubungan ya. Untuk berhubungan saya mesti bayar. Aduh saudara-saudara, ini orang yang lebih kejar cuan daripada kejar hubungan saudara ya. Ini orang yang bilang yang penting untung, dia bombe saja saudara ya. Saudara Abraham mengerti hubungan jauh lebih mahal. Tuhan surga juga mengerti hubungan jauh lebih mahal. Dan dia bayar sangat mahal untuk hubungan dipulihkan. Lebih baik saudara bayar mahal untuk hubungan daripada saudara cari untung untuk dan hilang hubungan. Itu hikmat dari surga. Itu hikmat. Karena saudara jalan kemana-mana, wah. Tapi kalau tidak kayak Sakeus, begitu saudara lewat, dong putar jalan lain. Saya mau malas ketemu dia itu. Ya, bayangkan. Itu tidak ada di sini. Semua orang akan ketemu dengan saudara. Aduh kalau ketemu dia, saya suka cita sekali. Dia senyum saya suka cita sekali. Itu saudara. Amin. Apa yang terjadi selanjutnya? Ishak pergi. Ishak diusir, tapi dia tetap suka cita. Dia tidak, ini saya bilang, kekayaan dan kehormatan. Jadi orang kaya yang terhormat. Saudara akan jadi dua hal ini. Bukan cuma kekayaan yang saudara dapat, tapi kehormatan juga Tuhan berikan buat saudara. Kehormatan itu bukan karena engkau punya uang banyak, tapi karakter Kristus yang dibaca oleh semua orang. Telah aku lihat bahwa engkau luar biasa. Abimelek akhirnya datang. Singkat cerita Abimelek datang. Ishak bilang ini, kenapa kau datang? Kau tersuka saya baru? Saya sudah lihat
Tuhanmu luar biasa. Yang dia lihat bukan Ishaknya, tapi Tuhan yang luar biasa. Biarlah orang melihat Tuhan di dalam semua berkat yang saudara alami. Biarlah orang melihat Tuhan di dalam semua kemenangan yang saudara hadapi. Dan mereka boleh memuji-muji Tuhan karena tujuan engkau diberkati supaya orang-orang melihat Tuhan yang besar. Bukan engkau yang besar, ya. Kan kita biasanya nyanyi begini, Allah kita heran dan besar. Nah, kalau kita pakai hikmat Tuhan, kita bisa nyanyi begitu. Tapi kalau kita pakai hikmat kita, Tuhan nyanyi begini, Allah heran lihat kita yang besar, gitu ya. Allah heran kita yang besar. Kalau yang pertama, Allah kita heran dan besar. Yang kedua, Allah heran kita yang besar. Nah, saudara, untung Tuhan tidak heran Ishak yang besar. Tetap Allah yang heran dalam hidupnya. Sehingga Abimelek bisa berkata, telah kami lihat Tuhan hidup di dalam engkau. Amin. Bisa bilang amin? Haleluya. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Sebentar lagi saya selesai. Bisa lihat tadi, ada kekayaan, ada panjang umur dulu. Lalu kekayaan dan kehormatan, bukan cuma kekayaan. Dan sudah lihat Abraham terhormat di mana-mana, bahkan orang-orang bilang begini, Abraham kau terus beli untuk kubur-kubu istri, silakan kau ambil ya, itu gua Makpela. Tidak, saya akan bayar dia. Tidak, kau orang terhormat di tengah-tengah kita, kau seperti orang tua kita. Bayangkan sampai uangnya nggak mau diterima, saking terhormatnya. Ternyata kehormatan itu jauh lebih punya pengaruh daripada harta yang sudah punya. Makanya diberikan kekayaan dan kehormatan. Berkat yang ketiga, Amsal pasalnya yang keempat, dari ketiga tadi ayatnya yang ke-17, tadi 3:16 ini ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Wow, saudara, sukacita, mukanya penuh sukacita. Ketemu orang menularkan sukacita. Jalannya jalan penuh bahagia. Keputusan-keputusannya penuh kebahagiaan. Langkah-langkahnya penuh sukacita. Kenapa? Orang yang peroleh hikmat, Mazmur 37 terjadi. Langkah orang benar diatur oleh Tuhan. Tidak akan jatuh tergeletak sebab tangan Tuhan menopangnya. Dan dia tidak berjalan karena apa yang dia rasa, tapi apa yang dia percayai. Jadi kopu perasaan itu bukan diri saudara yang sebenarnya. Bukan keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya firman Tuhan yang tidak berubah. Bukan kopu perasaan yang bisa berubah. Minggu ini bad mood, minggu depan enak. Bad mood naik turun. Lah kalau kau punya kemenangan diukur dengan kau perasaan, berarti kau menang kalah. Sementara Tuhan berkata yang kau menang selama-lama. Seumur hidupmu demikianlah kekuatanmu. Ya, tidak. Perasaan itu bukan karena sebenarnya. Sudah satu waktu Tuhan suruh Elia, Tuhan sungai Kerit kering. Oke, saya sudah siapkan kau punya stasi berikutnya di mana saya sudah memerintahkan seorang janda untuk memelihara engkau. 1 Raja 17 mencatatnya. Waktu bilang janda, harusnya perasaan Elia sudah main. Janda itu di gereja dikasih diakonia. Janda itu orang yang perlu dibelas kasihan. Kalau Tuhan bilang aku telah menyiapkan seorang pengusaha atau konglomerat untuk memelihara hidupmu, tidak usah tanya Tuhan, langsung melangkah. Tapi kalau bilang janda, ini. Nah kalau dia bangun pelayanan atau hidupnya atau perjalanannya dengan apa yang dia rasa, dia akan kehilangan kesempatan yang luar biasa untuk melihat berkat Tuhan yang dahsyat lewat janda ini. Oke, dia taat pergi. Begitu sampai di sana, dia ketemu dengan janda bukan miskin, tapi super miskin. Janda itu sementara mengumpulkan kayu api, lalu Elia berkata, minta air. Dia berkata 5 liter gak mungkin saya habiskan dalam satu hari. Kasih aja karena hari ini adalah hari terakhir saya hidup. Begitu dia melangkah pergi ambil air, hari itu air seperti emas. Karena 3,5 tahun hujan tidak turun. Dan air seperti emas. Dia mau pergi ambil air, Elia, stop, tunggu dulu. Dan juga bikin roti buat saya. Begitu bilang bikin roti, perempuan ini berbalik dan berkata begini, Tuanku, saya lagi kumpul kayu api. Dan saya akan pulang ke rumah untuk masak segenggam tepung terakhir saya. Dan itu roti terakhir saya dengan saya dan anak saya, walaupun itu tidak cukup. Tapi ini makanan kami yang terakhir, sesudah itu kami akan mati. Habis makan ini kami akan mati.
Siapa yang punya perasaan tidak terenyuh dengar hal ini? Harusnya Elia bilang begini, sebentar ya saya tanya Tuhan dulu. Jangan-jangan salah dengar suara Tuhan. Mungkin bukan kamu orang yang dimaksud oleh Tuhan. Tapi Elia bilang, tidak, buat dulu untuk saya. Sebab demikianlah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Sampai Tuhan memberkati negeri ini. Perasaannya dia bukan menjadi fondasi untuk dia bertindak. Tapi percaya atas firman Tuhan. Dan bukan cuma Elia yang ditolong. Janda itu pun mengalami mujizat. Waktu engkau percaya bukan cuma engkau yang diberkati. Banyak orang pun akan diberkati. Orang di sekitarmu pun akan diberkati. Bukan cuma engkau, tapi banyak orang pun akan diberkati. Bisa bilang amin? Jadi saudara, kita tidak tahu nasibnya seperti apa, tapi Alkitab tulis, Tuhan pelihara janda itu sampai Tuhan berkati negeri itu. Dan janda ini bukan orang percaya. Dan akhirnya dia percaya Tuhan yang disembah oleh Elia. Perasaanmu itu bukan bukan keadaan yang sebenarnya. Tapi firman Tuhan itulah yang sebenarnya. Jadi mungkin sepanjang minggu ini kau berselancar di dunia Google. Orang Asia mulai umur sekian hati-hati. Harus banyak konsumsi barang ini. Lalu saudara bilang, jangan saya itu ya. Perasaan saya saudara mulai main. Itu bukan keadaan yang sebenarnya. Karena firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku akan menggendong engkau. Engkau bukan turun tapi naik. Engkau bukan ekor tapi kepala. Dan berkat Abraham, Sarah masih diminati oleh raja-raja walaupun dia sudah oma. Karena itu berkat panjang umur dan kehormatan. Berkat kesehatan. Wah, saya percaya Sarah umur 65, dia muka ini belum ditarik di Korea Selatan, saudara. Belum, saudara. Pak, mau kemana? Mau Korea? Bisa tak tidak? Ini mulai keriput mau tarik, Pak. Dia belum tarik, saudara. Masih kencang, saudara. Masih kencang. Makanya orang yang banyak memuji Tuhan itu mukanya kencang terus. Kenapa? Haleluya. Ini ada makna. Bilang haleluya, hadirat Tuhan turun. Yang terhadap makna saya ada pengaruh. Senam muka tuh. Ini terhadap makna saya ada pengaruh. Apalagi yang pakai kuasa. Haleluya. Kuasa pica-pica. Makanya abis ibadah yang menyanyi sungguh-sungguh. Dia pemuka jauh lebih kencang daripada yang menyanyi cuma. Itu kurang kencang, saudara. Nyanyilah kencang-kencang supaya kulit mukamu juga jadi kencang, saudara. Leya, kencang-kencang. Yang suami nanti pulang coba rabai. Kok muka jadi kencang sekali ini. Pakai apa? Iya tadi menyanyi sampai lompat-lompat gitu. Tak mau ku hidup di luar tutur katamu. Kencang langsung. Bilang kiri kanan, betul itu pendeta bilang. Berhenti mengukur kehebasan saudara dengan apa yang saudara rasa. Tapi dengan apa yang saudara percayai. Amin. Mulai hari ini berhentilah berselancar di dunia yang bikin kau jadi mabuk itu saudara. Sehingga waktu kau di dalam kebenaran rumah masih rasa melayang-melayang. Seperti orang baru turun dari kapal. Tapi tetaplah berselancar. Saya berdoa di dalam liburan ini kau ajak anak-anak saudara berdoa sama-sama. Kau kasih tunjuk cerita tentang Daud dan Goliat. Kau kasih cerita tentang Daniel di gua singa. Kau kasih cerita tentang 3 orang Ibrani yang tidak dimakan oleh api. Lalu anak saudara tanya, mama itu baju merek apa sampai terangus kah? Itu pakai Kevlar kah? Orang tua apa tuh Kevlar? Anak-anak sekarang pintar, Kevlar tuh bahan-bahan untuk apa? Anti peluru itu, rompi anti peluru kan? Sekarang orang kalau bakar ikan kan pakai Kevlar itu kan? Jadi dia lemes tapi bisa tidak terbakar saudara ya. Jangan-jangan saudara belum pernah tahu ini. Saya lebih tahu dari saudara karena di Oksibil kita sudah pakai Kevlar saudara ya. Jangan sampai di Jayapura belum tahu Oksibil kita sudah pakai Pak, bakar ikan kita sudah pakai Kevlar. Jadi ikannya tidak angus karena di atas Kevlar itu kayak kain tapi tidak angus. Itu bahan anti peluru. Jadi bahan-bahan rompi anti peluru itu dari barang itu. Dia kayak kain, kayak begini tapi tidak angus. Apakah zaman itu belum ada Kevlar zaman itu? Jadi bukan soal merek baju, bukan soal bahan baju. Disertai Tuhan, baju pun ikut diberkati. Karena apa yang saudara pakai pun ikut jadi penuh kuasa. Itu sapu tangan Paulus yang baru habis gosok keringat. Bisa dipakai untuk menyembuhkan orang sakit. Cuman karena melekat ikut khotbah sama-sama saudara ya. Ikut khotbah sama-sama. Itu jadi punya kuasa. Jadi bukan barangnya, tapi melekat kepada siapa, itu yang penting.
Ketika melekat kepada orang yang percaya yang bukan berjalan karena perasaan, baju-bajunya pun ikut diberkati. Karena Alkitab tidak tulis lalu keluarlah mereka dari api telanjang bulat. Tidak, saudara ya. Masih pakai baju, berarti baju itu tidak hangus. Yang hangus hanya ikatan. Karena sebelum dibuat dalam api mereka diikat. Raja bilang, ikat mereka. Algojo yang angkat dorang hangus dulu sebelum mereka dibuang dalam api. Karena saking panasnya api itu. Dan ketika mereka dibuang dalam dapur api, mereka berjalan dengan bebas. Berarti cuma ikatan yang hangus, yang lain tidak. Tahu enggak saudara, waktu engkau membangun hidup di atas kebenaran firman Tuhan, semua ikatan itu runtuh dengan sendirinya. Tanpa mereka upaya, ikatan-ikatan saya terlepas dan engkau berjalan dengan bebas. Dulu aku tukang mabuk, sekarang aku jadi orang bebas. Dulu aku terikat pornografi, sekarang aku jadi bebas. Ikatan itu hancur, bukan karena usaha mereka. Sadrak, kau lihat di belakang ada tali sedikit, kau pakai kau mulut kan? Coba tarik. Enggak ada. Enggak ada. Langsung dibebaskan. Karena ketika kita membangun hidup di atas firman Tuhan, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, ikatan terlepas, dan kita berjalan dengan kemenangan yang luar biasa. Yang diberkati dengan firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa.